إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمدلله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Maka had ilmu itu, had itu definisi ilmu pada Allah ya. Ilmunya Allah ya. Yaitu sifatun yang kasyifu bihal ma'lumu ala huwa bih inkisafan la yahtamilu an-naqidu bi wajhin. Sifatun yang kasyifu biha al-ma'lumu ala ma huwa bih inkisafan la yahtamilu an-naqidu bi wajhin. Ilmu itu adalah sifatnya Allah yang menyatakan dengan dia, dengan sifat ilmu itu segala yang maklum, segala yang diketahui. Nyata bagi Allah. Taulah Allah. Nyata berarti kan tahu. Diketahuilah. Segala yang maklum, segala yang diketahui, maka diketahuilah Allah. Nyata bagi Allah. Segala yang maklum, segala yang diketahui, nyata bagi Allah. Apa itu yang maklum itu? Segala yang maklum, segala yang diketahui itu apa? Daripada segala yang wajib dan segala yang harus, yang jaiz dan segala yang mustahil. Semua ini nyata bagi Allah. Jelas, nggak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Terang, kalau bahasa kita terang, nyata, jelas, persis diketahui Allah. Nggak samar bagi Allah. Nggak ada kesamaran bagi Allah. Kalau kita dengan ilmu yang terbatas pada diri kita, yang maklum tuh, yang diketahui itu sebagian ada yang kita nggak jelas, nggak terang, nggak nyata. Kadang masih samar-samar, kadang terus gelap, tak tahu sama sekali. Ada Pak Jendri? Oh banyak. Banyak yang gelap terus, tak nyata sama kita, tak kelihatan dengan ilmu kita, nggak jelas, nggak nyata, nggak terang. Jelasnya buta sama sekali, kita nggak tahu. Ada sesuatu yang kita nggak tahu sama sekali? Banyaklah. Banyakan yang tak tahu apa banyak yang tahu kita? Oh banyak yang tak tahu. Dari yang kita ketahui, ada nggak yang pengetahuan kita cuma sekian persen aja? Ada ya? Ada yang 5%, 10%. Yang betul-betul tahu persis hanya sekian persen aja. Kecil. Tapi kalau sama Allah 100%. Nah itulah. Nyata itu maksudnya 100%. Dalam artian tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran, tidak ada, pokoknya yang sifatnya membuat Allah tak tahu, nggak ada. Jelas sejelas-jelasnya Allah. Terang seterang-terangnya. Nyata senyata-nyatanya dengan ilmu Allah Ta'ala, diketahuinya segala yang maklum. Yang maklum itu apa? Baik yang wajib pada akal, baik yang mustahil pada akal, baik yang jaiz pada akal.
Apa contoh yang wajib? Zat Allah Ta'ala. Tahukah Allah zatnya? Tahu. Yang bersifat dengan segala kesempurnaan, oh iya tahu lah Allah. Yang mustahil memiliki sifat kekurangan, tahu Allah. Zat Allah itu wujudnya wajib, karena memang Allah zatnya wajibul wujud. Jadi zat Allah itu diketahui Allah. Sifat ma'ani Allah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, 7 sifat nih. Ini wajib nggak bagi Allah? Wajib. Tahu nggak Allah tentang 7 sifat ma'ani itu? Tahu Allah. Kenapa tahu Allah? Karena itu sifat yang wajib. Sesuatu yang wajib itu diketahui Allah. Karena itu bagian dari yang maklum, yang diketahui. Nah, makanya yang lalu tahu Allah yang sudah terjadi, tahu Allah yang sedang terjadi, tahu Allah yang akan terjadi. Kita jangankan yang akan, yang sudah pun banyak berlupaan. Malam ini disampaikan, jelas Bu, jelas Ustaz, 100%, insya Allah 100%. Besok mulai samar-samar. Besoknya lagi gelap, gelap balik. Kalau Allah, jangankan yang sudah terjadi, yang belum terjadi pun tahu Allah. Persiskah tahunya Allah itu persis? 100% betul yang diketahui Allah? Betul. Enggak terjadi kesalahan. Kalau ilmu kita kadang-kadang kita reka-reka ya, enggak persis. Kalau kayak gini biasanya kan pakai ilmu biasanya kejadiannya seperti ini, biasanya berdasarkan hukum adatnya biasanya kalau begini biasanya terjadinya begini. Tapi adat itu kan sah bersalah-salahan, ma'asihatit takhallum, gimana maksudnya? Beserta sah di situ apa artinya? Diterima akal. Takhallum, apa takhallum? Terjadi perubahan, tidak seperti adatnya. Bisa. Biasa kalau mendung gelap, angin kencang, biasanya apa Bu? Hujan. Bisa nggak hujan setelah terjadi angin kencang? Bisa. Meleset ilmu kita. Ya udah nggak apa-apalah. Ilmu kita itu tidak pasti. Jadi kalau ilmunya Allah pasti. Apa yang diketahui Allah itu pasti terjadi. Nggak boleh meleset. Kalau meleset berarti Allah jahil murakkab. Apa jahil murakkab? Yang tahu Tuhan A, ternyata yang sebenarnya B. 2 kali Tuhan tak tahu kalau begitu. Pertama, Tuhan tak tahu yang sebenarnya B. Yang kedua, Tuhan tak tahu kalau dia nggak tahu, karena yang tahu dia A. Murakkab. Sama kayak orang gini Bu. Ketika nampaknya tomat, ini apel loh, ini apel. Bukan Pak, mana pula apel tuh? Apel nggak kayak gitu, itu tomat. Oh tidak, ini apel ini. Bapak mau tahu apel? Tunjukkan orang. Ini baru apel. Salah, itu tomat. Ini yang apel. Berapa bodohnya? 2. Pertama, dia tak tahu sebetulnya mana apel, mana tomat. Yang kedua, dia tak tahu kalau dirinya tuh sebetulnya tak tahu mana apel, mana tomat. 2, karena merasa dirinya tahu. Jadi merasa dirinya tahu itu berarti dia tidak tahu kalau dia tak tahu. Dia tak tahu kalau dia tak tahu. Kalau kita membilangnya tak sadar dia kalau tak tahu. Itu. 2, bodohnya 2. Itu namanya jahil murakkab.
jahil murakab. Kalau tak taunya satu, jahil basit. Jahil basit. Dia tak tahu, tapi dia masih tahu kalau dirinya tak tahu. Pak, itu bukan apel, itu tomat namanya. Oh, bukan apel ini, bukan. Kupikir apel, salah rupanya. Jadi yang apel yang mana? Itu yang apel. Oh, itu apel. Jadi ini itu tomat. Dah. Awalnya tak tahu dia mana apel, mana tomat. Tapi begitu dikasih tahu dia kalau ternyata yang selama ini salah aku. Yang betul ini rupanya. Itu jahil basit. Makanya kalaupun misalnya harus jahil juga, bagus yang jahil, yang basit, jangan yang murakab. Iya, kalau jahil murakab nih ngurusuin aja itu. Iya, ngurusin. Karena dia merasa pintar, merasa tahu. Padahal dia tak tahu. Wah, ini ngurusuin. Tongkar orangnya, bandel, tak bisa kasih tahu. Bangsa modelnya digurui tak tegurui, diajar tak terajar. Kalau taruh di belakang nanduk ke depan, taruh di depan menyipak ke belakang, taruh di kanan menyikut ke kiri, taruh di kiri menyikut di kanan. Cocoknya diapain? Oh, digonikan ya. Anyutkannya ke Sungai Tembong biar kepercut. Ngerusui aja ini. Jadi makmum masih subhanallah aja. Tak tahu entah apa yang salah imam pun dia pun tak tahu. Pokoknya subhanallah. Ya udahlah, kalau enggak bapak yang jadi imam, rupanya hancur bacaan. Jadi makmum masih subhanallah saja. Jadi imam bacaannya hancur. Jadi cuma aneh sekarang. Sementara kalau berjamaah kan cuma duanya pilihan, kalau enggak imam, makmum. Jadi makmum ribut, jadi imam tak mampu. Itu tadi cocok macam kata Pak, gonikan aja lah. Biar enggak ngerusui di masjid. Baik. Nah, ilmu Allah mustahil begitu. Jadi apa yang diketahui Allah itulah yang sebenarnya, tak akan meleset. Untuk hal yang akan datang pun begitu. Maka dalam kajian tauhid kalau kita cerita tentang keimanan kepada qada Allah, itulah sebetulnya qada. Apa yang dalam ilmu Allah tuh untuk hal-hal yang akan terjadi, itu qada Allah. Sehingga qada itu tidak akan berubah. Enggak akan berubah qada itu. Diketahui Allah apa yang akan terjadi. Apa yang dalam ilmu Allah yang diketahui Allah itu pasti terjadi. Itu qada. Terkait dengan iradat, karena innallaha fa'alu lima yurid. Allah menjadikan apa saja yang dia kehendaki. Nah, apa iradat Allah? Iradat Allah, baik. Yang lalu sudah kita bahas sebetulnya. Allah dengan sifat iradatnya soluhiyun qadim. Qadim itu yang tak berpermulaan, itu qadim namanya. Yang tak berawal. Sebelum Allah menciptakan apapun, yang ada hanya Allah saja. Belum ada apapun. Bahkan awal penciptaan itu dibikin Allah, satu riwayat mengatakan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad pun belum diciptakan Allah. Yang ada hanya Allah. Tak ada bersama Tuhan sesuatu apapun. Tak ada bersama Allah sesuatu apapun. Yang ada hanya Allah saja. Belum ada satupun makhluk yang diciptakannya. Itulah azan. Itulah azan. Saat itu dengan iradatnya layak Allah menghendaki apa saja yang ia ingin kehendaki. Menjadikan si A layak, tidak menjadikan si A layak. Apapun layak bagi Allah. Itulah soluhi, pantas. Boleh pada akal diterima apapun mau Tuhan. Dalam artian bahwa
tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah ketika ia ingin menghendaki sesuatu. Sebaliknya, tidak ada yang bisa memaksa Tuhan untuk menghendaki sesuatu ketika ia tidak menghendaki sesuatu itu terjadi. Disinilah letak absolutnya Allah. Bebas Allah dengan kehendaknya memilih apa saja yang ia kehendaki. Itu namanya soluhiyun qadim bagi iradat Allah. Soluh itu layak, qadim pada azali. Tapi pada azali itu juga Allah telah menetapkan, Allah telah menghendaki sesuatu yang akan terjadi. Yang dikehendaki Allah akan peristiwa yang akan terjadi itu persis sama betul dengan apa yang diketahui Allah dengan ini. Ini diingat baik-baik. Ini kunci-kunci tauhid. Yang dikehendaki Allah pada azali itu persis sama dengan apa yang telah diketahui Allah dengan ilmunya. Karena antara iradat dengan ilmu itu tak boleh beda. Karena kalau beda, salah satunya nanti ada yang lemah. Karena pasti satunya nggak terjadi. Andai yang diketahui Allah A, nanti bakal terjadi A. Yang dikehendaki Allah, yang terjadi B. Andai iradatnya yang terjadi, berarti ilmunya lemah. Tak tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Nah, kan rusak ilmunya, mustahil. Andai yang terjadi seperti yang diketahui Allah A, sementara Allah menghendakinya B, itu artinya apa? Allah iradatnya tidak terjadi, berarti lemah dia iradatnya. Mustahil juga. Nah, makanya antara iradat dengan ilmu Allah tuh sama persis. Yang diketahui Allah Ta'ala itulah yang dikehendakinya dengan iradatnya. Yang dikehendaki Allah dengan iradatnya itulah yang diketahui dengan ilmunya. Sehingga keduanya sama persis. Yang diketahui dan yang dikehendaki itulah namanya qadha. Sementara saat ketika Allah menjadikan apa yang telah diketahuinya, apa yang telah dikehendakinya pada azali, saat dijadikan Allah persis macam mana yang diketahuinya dan yang dikehendakinya. Ketika saat dijadikan Allah itu dengan sifat kudratnya, jus terjadi dia pada hari H. Itulah takdir atau qadar. Maka mengimani qada dan qadar itu wajib hukum. Itu semua datangnya dari Allah. Sampai Nabi mengatakan la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidak beriman seorang hamba sehingga ia mengimani takdir Allah, qadar Allah yang baik maupun yang buruk. Kalau tak percaya dia berarti tak beriman. Kalau tak beriman berarti kafir. Makanya itu bagian dari rukun iman. Rukun menentukan sah. Rukun sholat 13. Artinya yang 13 ini gak boleh tinggal satupun. Andai satu tinggal gak terlaksana, dipastikan sholatnya tidak sah. Gitu juga rukun iman 6. Mesti ada 6 itu diimani. Kalau satu saja tak diimani, maka dipastikan imannya tidak sah. Kalau imannya tidak sah berarti bagaimana mengimani qadha? Itu tadi. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa apapun yang akan terjadi itu sudah diketahui Allah dengan ilmunya, sudah dikehendaki Allah pada azali dengan iradatnya. Yang diketahui Allah dengan ilmunya, yang dikehendaki Allah dengan iradatnya, itulah qadha. Itulah yang wajib kita imani. Mengingkari qadha
sama dengan mengingkari tak tahunya Tuhan apa yang akan terjadi itu. Mengingkari qada sama dengan tidak ada itu, belum ada Tuhan menghendaki sesuatu. Mana ada? Mana ada? Belum ada kehendak Allah itu pada azali, tidak ada. Allah menghendaki tergantung situasi dan kondisi. Kalau begitu iradat Allah baru. Pada azali belum ada kehendak Allah apapun. Belakangan nanti baru muncul. Kayak kita lah. Bu, ibu ikut nggak nih undangan nanti minggu? Aduh, kayak mana ya? Belum tahu lah. Belum tahu kayak mana. Belum bisa kuputuskan. Belum ada kehendakku mengiyakan, belum juga menolak. Tengok nantilah. Pokoknya jadi nggak jadi nanti. Hari Sabtu ku telepon ibu ya. Berarti belum ada kehendaknya apa-apa. Kehendak ikut tidak, kehendak tak ikut pun tidak. Tengok nantilah Sabtu keputusannya. Boleh begitu di kita? Boleh. Di Allah? Allah ini belum menghendaki apa-apa. Tengok nantilah. Tengok situasi dan kondisi. Jadi apa bedanya kehendak Allah sama kehendak kita? Berarti tidak qadim iradat Allah. Karena iradat Allah itu qadim. Takluk dia pada azali. Apapun yang akan terjadi sudah ada dalam iradat Allah. Cuman belum terjadi karena waktunya memang tidak sesuai, belum seperti yang dalam iradat Allah. Pada saat yang persis di dalam iradat Allah, di dalam ilmu Allah terjadilah hakikat menjadikannya Allah dengan sifat qudratnya. Hakikat menghendakinya Allah dengan sifat iradatnya. Hakikat mengetahuinya Allah dengan sifat ilmunya. Itulah dia. Pas dijadikan Allah, itulah qadar atau takdir. Sebelum itu sudah diketahui Allah dan dikehendaki pada azali. Itulah qadar. Habis. Jelas ya, Bu? Jadi kita bantah lagi qada Allah Ta'ala. Nggak ada itu qada Allah Ta'ala, nggak ada itu. Nggak ada takdir-takdir tuh. Yang ada ya takdir, kita membuat takdir kita sendiri. Kalau malas awak jadi miskin, kalau rajin awak kaya. Itulah takdir yang kita bikin sendiri. Tuhan nggak ikut campur. Hati-hati. Ada hadis Nabi yang bilang begini. Likulli ummatin majusun. Setiap umat itu ada majusinya. Majus itu kan penyembah api. Nah, setiap umat nabi-nabi itu ada yang disamakan seperti orang penyembah api itu, walaupun dia nggak nyembah api, tapi disamakan. Wa majusu hadhil ummah, dan majusinya umat ini, umat nabi maksudnya, yakni adalah orang-orang yang mereka mengatakan alladzina yaqul, mereka yang mengatakan la qadar. Tak ada takdir-takdir itu, enggak ada. Siapa yang mengatakan tidak ada takdir, itulah majusi hadhil ummah. Di ujung hadis Nabi bilang, siapa di antara mereka yang meninggal dunia, tak usah hadiri jenazahnya. Siapa di antara mereka yang sakit, tak usah kunjungi dia waktu sakit itu. Mereka itu adalah syi'atu jajjal, pengikut dan Syiah, pengikut Dajjal. Nanti Dajjal turun, mereka lah mula-mula yang menyambut Dajjal. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jangan diingkari. Tak ada takdir-takdir, apa pula takdir? Kau yang mentakdirkan dirimu kau sendiri. Karena kau pemalas jadi kiri, miskin kau. Coba kalau kau rajin, kaya kau. Kita tengok ada orang yang rajin, gigih, ternyata miskin juga nanti. Banyak ya, Bu? Kalau gigih bikin kaya, semua yang gigih kaya-kaya. Kenyataannya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala yang bekerja tuh. Kenyataannya ya biasa-biasa aja. Jadi jangan diingkari. Jangan diingkari. Makanya seperti yang dalam kajian tasawuf kita itu ya. Ketika seorang murid bertanya kepada gurunya, "Ya Syekh, apakah saya harus bekerja untuk mencari rezeki saya?" Kata gurunya,
Apa kau tahu di mana diletakkan Allah rezekimu sehingga kau cari? Kita tahu Bu, di mana rezeki kita? Kadang-kadang kita sangka datang rezeki itu dari sebab ini, ternyata enggak, dari sebab yang lain dibikin Tuhan. Awak udah kesana aja tembakan, terakhir kecewa Wak. Tidak rupanya Allah. Lemas. Toto besok ibarat tukang bangunan nih. Salam, Pak. Lagi kosong nih? Iya. Aduh Mak, mantap nih. Dia udah harap nih kan. Bisa Pak ngerjakan ini. Saya mau bangun rumah nih. Rumah ngerehab atau bikin rumah baru lah Pak. Baru sebulan yang lalu kita beli itu apanya? Tanahnya. Oh, di mana itu? Sini. Macam mana apanya? Digambarkannya lagi gini Pak, gini. Kira-kira berapa Pak? Biaya ongkos tukangnya Pak. Sebentar lah, aku kira dulu sekian. Nggak bisa kurang Pak? Bisa sedikit. Ya, deal. Kapan mulai kerja? Besok masuk bahan. Bisa tarik goplang terus. Ibu tahu tarik goplang? Nggak tahu ya? Tarik goplang apa Pak? Biar supaya siku rumah tuh pas dia. Jadi dibikinlah pakai lat tuh kan. Baru ditarik tali benang sini. Jadi sikunya kena dia. Enggak asal dikorek-korek pondasi aja tuh. Ustadz kok tahu? Ayah saya kan tukang. Jadi tahu saya perhatikan. Oh ini namanya goplang, tarik goplang. Istilah tukang gitu. Gitu belajar diri kan? Nah, kapan? Bapak udah tarik goplang. Oke, baik. Tahu-tahu pagi-pagi telepon, Pak. Kita pending lah dulu ya Pak ya. Alah lemes. Kenapa? Ini ada masalah sedikit nih di kampung nih begini. Kayaknya saya harus pulang kampung. Jadi kita pending dulu ya. Nanti sepulang dari kampung kita bahas lagi, kita cerita balik. Alamak, kalau udah gitulah. Alamat lah ini. Lemas. Awak pikir dari situ jalan rezeki. Ternyata enggak. Udah lemas awak. 2 hari kemudian enggak dapat berita juga. Seminggu dapat berita juga. Udah sebulan enggak dapat berita. Udah lanjut lah itu. Tahu-tahu setelah sebulan, Assalamualaikum, datang pula tamu yang baru. Langsung hari itu juga suruh kerja. Oh iya Mak, mantap. Dari situ rupanya rezeki itu, bukan dari yang sebulan yang lalu. Itulah kita. Maka kalau kita, apakah saya harus bekerja untuk mencari rezeki saya? Lalu kata si Syekh, kata gurunya, apa kau tahu di mana diletakkan Allah rezekimu sehingga kau cari? Ya, berarti salah. Kalau begitu nggak perlu saya bekerja, Syekh, cukup berdoa saja. Kau pikir Tuhan kau lupa sehingga perlu kau ingatkan dengan doamu? Salah lagi. Lalu apa yang harus saya lakukan ya Syekh? Kau bikin aja apa yang disuruh Tuhan sama kamu. Tambah bingung dia. Emang yang disuruh Tuhan apa? Loh kok apa? Apakah Tuhan tidak menyuruh kau supaya bekerja? Iya. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Loh, tadi katanya lain. Kalau tadi bekerja untuk mencari rezeki. Kalau ini bekerja menjalankan perintah. Beda motivasinya. Beda ya Bu? Beda. Kemudian apa lagi ya Syekh? Ya berdoalah. Kan disuruh Tuhan, ud'uni astajib lakum. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kan suruh berdoa. Tadi berdoa katanya gini. Iya, karena kau pikir dengan doamu itu berhasil. Padahal enggak. Doa itu semata-mata hanya untuk menunjukkan kelemahanmu kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menjadikan apa yang menjadi keinginanmu. Sehingga kau tunjukkan kelemahanmu di hadapan Tuhanmu. Kemudian yakin kau dengan janji Tuhan. Doa itu sendiri menjalankan perintah. Bukan maksa. Udah doa maksa. Ya Allah, kok kayak gini ya Allah? Kan protes sama Tuhan. Aku udah usaha, aku udah begini, kenapa nggak kau bikin gini Tuhan? Katanya kau berjanji kalau berdoa dikasih.
Ternyata aku udah berapa lama aku berdoa, kok belum juga ya Allah, mana? Tanda-tandanya aja pun nggak kelihatan ya Allah. Jangankan makbulnya. Katanya kalau doa ijabah apa? Udah lama aku berdoa nggak ijabah juga, tuh kan? Macam mangsa doanya. Macam nagih janji sama Tuhan. Itu nggak beretika. Nggak beretika. Jadi doa saja lah, yakin aja sama Allah bahwa Allah mengijabah doa. Ya, aku yakin. Makanya ada bab doa, ada pembahasan khusus. Pembahasan khusus itu ya diantaranya Allah menjanjikan doa itu diijabah. Tapi kan waktunya kan nggak ditetapkan Allah. Apa ada yang bilang Tuhan, berdoalah kamu niscaya besok diijabah Allah? Ada gitu? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah, kita jangan protes kapan waktunya, terserah Tuhan. Jadi kita berbaik sangka, waktunya kapan yang dipilihkan Allah itu yang terbaik buat kita. Jelas ya Bu? Jadi kalau misalnya lah ibu berdoa malam pertama, semangat, ditunggu 3 hari kemudian belum nampak tanda-tanda yang awak minta itu dikasih. Malam keempat masih berdoa, masih semangat kayak malam pertama. Kurang ya? Kenapa kurang? Kenapa kurang? Kurang semangatnya kita menunjukkan kurang yakinnya kita dengan janji Allah. Kalau kita keyakinan kita tidak berubah atas janji Allah diijabah doa, sesungguhnya nggak perlu ada yang kurang semangat di situ. Tetap semangat. Wong doa itu menjalankan perintah aja. Suruh doa habis. Soal diijabah, aku yakin Allah menjanjikan begitu diijabah. Cuman kapannya? Aku tak tahu. Allah yang lebih tahu mana terbaik waktunya. Nabi Musa berdoa, ditengoknya umatnya banyak yang terzolimi oleh Fir'aun, minta sama Allah supaya diselamatkan kaumnya dari kekejaman Fir'aun. Kemudian diilhamkan kepada Nabi Musa bahwa doamu hai Musa diijabah Allah. Gambaran kita ibu, yang doa Nabi dapat informasi bahwa doanya diijabah. Gambaran kita kan kayaknya nggak lama lah ini kan, yang doakan Nabi. Kemudian disambut pula tuh pemberitaan bahwa doanya dijabah Allah. Kalau kita doa, ada yang nyampaikan sama kita, Bu, sabar ya, dalam waktu yang dekat nih nanti akan dijabah doa ibu. Entah ada suara datang itu. Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Atau datang malaikat rahmat datang. Aku malaikat rahmat menginformasikan sama ibu, semangat terus ibu berdoanya. Nanti dalam waktu sebulan ini doa ibu akan diperkenankan Allah. Yang sabar ya Bu. Kira-kira kalau kayak gitu semangat ya? Semangat. Wah, ada malaikat datang. Nabi Musa diinformasikan doanya dijawab. Ternyata berapa lama ibu? 40 tahun baru yang katanya ijabah itu menjadi kenyataan. Nah pertanyaannya, apakah Nabi Musa berhenti berdoa? Enggak. Maunya kita kayak Nabi Musa itu lah. Tak hilang semangat doa itu dengan karena tertundanya apa yang dijanjikan Allah. Cemana Pak supaya kita tetap semangat, kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Baik sangka itu. Ya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kamu benci berarti kan buruk itu ya, itu baik untuk. Sebaliknya boleh jadi yang kamu sukai berarti baik dalam pandangan kita sehingga kita suka, tapi itu buruk untuk Allah Maha tahu, sementara kamu tidak tahu. Kita tahu yang hari ini, ke depan kita nggak tahu. Sementara Allah tahu hari ini dan tahu yang akan datang.
Maka oleh karena itu seorang hamba yang baik sogianya tetap berbaik sangka kepada Allah, yakin dengan janji Allah, berpeganglah kita di situ sehingga membuat hati kita menjadi tenang, tidak goyang-goyang. Tapi kalau kita berpegang kepada sesuatu yang tak pasti, apa sesuatu yang tak pasti? Makhluk inilah. Makhluk itu kan mungkin bisa berubah-ubah karena pegangan kita adalah sebab. Sebab itu masih makhluk ciptaan Allah. Sebab itu bisa berubah-ubah. Ketika sebab itu berubah, hati kita pun jadi berubah. Ketika nampak sebab keberhasilan, ini kayaknya besok lah ini cair ini. Rupanya besok sebabnya berubah. Rupanya kan. Sebab berubah, hati juga berubah. Tapi kalau pegangannya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala atas janjinya, janji innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak akan pernah mengingkari janjinya. Kita pegang itu, yakin kita seyakin-yakinnya, maka insya Allah tidak akan berubah hati kita. Tak ada menggerak, tak bergerak naik, tak bergerak turun, tetap istiqomah kita dalam doa, tetap semangat. Gimana? Udah bisa gini kita? Insya Allah belum ya Bu. Kayaknya belum lah ya. Belum kokoh betul pegangannya kepada Allah. Kalau udah kokoh Bu, nggak ada duka, nggak ada duka, sama aja. Nggak ada goyang-goyang, nggak ada stres, nggak ada bingung, nggak ada galau, nggak ada. Kita masih galau? Masih galau. Kadang-kadang masih galau. Kalau lagi sakit galau ya Bu ya. Iya, kemana lah ini kok nggak baik-baik. Tak berasa pula lah lidahku ini. Penciuman pun tak berasa. Kalau aku baca di YouTube, ini tanda-tanda corona ini. Tapi mau periksa ke dokter nanti kena karantina pula. Alah udahlah. Galau. Rupanya bukannya perasaan awak aja ketakutan, bukannya corona. Baik. Ya. Iya. Bersangka baik boleh. Ini mudah-mudahan pertanda Tuhan akan menunaikan janjinya. Mudah-mudahan. Jangan itu jadi pegangan Allah. Kalau itu jadi pegangan, nanti ternyata dibikin Tuhan perubahan. Waduh, enggak, rupanya kecewa. Tapi kalau mudah-mudahan ini pertanda dibikin Tuhan untuk terlaksana janjinya. Tetap harapnya kepada Allah. Oh rupanya enggak. Oh enggak rupanya. Oh barangkali ada hal lain. Kalau kita udah kejadian, ini maksudnya gitu kan? Setelah kejadian, sebelum kejadian belum tahu kita. Makanya sebelum kejadian jangan dipegang itu. Perubahan-perubahan itu jangan dipegang. Maksud dipegang bukan pakai tangan, Bu. Jangan jadi sesuatu yang pedoman di dalam hati kita, jangan. Kenapa? Kadang-kadang Tuhan menguji kita. Dia lebih berpegang ke yang ku bikin atau ke aku. Aja diuji Allah tuh. Bisa jadi jebakan-jebakan. Itulah istidraj. Bisa jadi. Istidraj. Jadi hati-hati. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum sehingga kaum itu sendiri yang berubah. Begini. Ini bukan cerita hakikat yang menjadi keimanan, itu cerita adat yang diberlakukan Allah.
adat yang diberlakukan Allah. Secara umum, sesuatu yang terjadi pada seorang hamba itu dibikin Tuhan sebab karena perbuatan hamba itu sendiri. Kalau dia melakukan sesuatu, adatnya akan terjadi seperti ini. Kalau dia melakukan yang ini, adatnya akan terjadi seperti ini. Itu adat yang diberlakukan oleh Allah, bukan hakikat yang menjadi keimanan buat kita. Karena adat itu bisa berubah-ubah. Jadi ini bukan sesuatu yang menjadi i'tiqad, tapi sesuatu yang menjadi dasar kita untuk beraktivitas. Adapun i'tiqad, tetap hakikat apa yang akan terjadi itu sudah ada dalam qada. Hakikat terjadinya sesuatu itu adalah takdir yang dijadikan oleh Allah. Adapun perubahan yang dibikin oleh manusia itu hanya sebab yang diberlakukan Allah sebagai adat untuk sebuah perubahan pada diri manusia. Adatnya begitu. Kalau kita malas-malas, adatnya ya dari mana datang rezeki. Itu adatnya. Adatnya begitu dibikin Allah Ta'ala. Jadi kalau mau berubah nasib kau, jangan malas kau. Jadi kaulah yang merubah nasib kau sendiri gitu. Ini adatnya. Tapi hakikatnya yang merubah nasib itu bukan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tarik garis hakikat, dia bisa berubah atau tak berubah juga, itu sudah dalam iradah Allah. Berubah atau tak berubah dia itu juga ada dalam ilmu Allah. Kalau ada dalam ilmu berubah, berubah dia. Kalau tidak ada, enggak berubah. Jadi ayat itu bukan cerita hakikat, tapi ayat itu menceritakan adat, sunatullahnya begitu dibikin Allah. Jadi bukan untuk diiktikadkan, tapi untuk supaya itu jadi motivasi dalam kita melakukan sesuatu. Kenapa kok kayak gini? Adat diberlakukan Allah begini, aku bikin lagi ini, mudah-mudahan dirubah Allah. Gitu. Bukan mudah-mudahan dengan ku bikin ini yang merubah, bukan. Sama kayak begini, adat diberlakukan Allah, sakit itu sembuhnya dengan berubah. Apa kita yakini obat itu yang menyembuhkan? Sehingga kita bilang, iya memang Allah, tapi kalau nggak minum obat cemana mau sembuh kau? Jadi ada orang kadang minum obat itu malas. Orang minum obat 3 kali 1 hari, dia 3 hari 1 kali. Baliknya marahlah. Cemananya kau ini? Mau baik nggak? Tapi kan mak yang baikkan kan Allah. Iya, tapi mesti pakai obat. Kalau nggak berobat kau dari mana datang sembuh kau tuh? Nah, ini hati-hati cakap itu. Ini cakap hakikat apa cakap adat nih? Nah, kalau cakap adat, oke, nggak masalah. Memang adatnya begitulah. Kalau tak mau minum obat, cemana mau baik? Adatnya. Tapi sahkah pada akal jika Allah merubah adat itu? Sah. Tanpa obat, kuasa nggak Allah menyembuhkan? Jika ia berkenan, kuasa. Minum obat, kuasa Tuhan nggak membuat dia tak sembuh-sembuh? Kuasa. Berapa banyak orang yang berubah rajin, ujungnya mati juga nih. Ada nggak Bu? Ada apa banyak? Banyak. Siapa bilang kalau berobat pasti sembuh? Cuman adatnya begitu dibikin Allah. Tapi nggak harus begitu, karena bisa aja Allah merubah adat itu. Nah, jadi adat itu bukan untuk diyakini, adat itu untuk dilakukan supaya kita jangan salah berperilaku. Maka yang menjadi standar ukuran kita dalam berbuat adat itulah. Karena adatnya ini minum obat ini. Bapak tiap hari waktu sakit itu apa obatnya Pak bikin? Ini. Cobalah aku coba, mana tahu jodoh. Karena aku udah banyak obat yang kata orang kayak gini udah aku coba semua enggak berjodoh-jodoh. Entah yang ini barangkali berjodoh. Minum. Itu kan sandaran untuk kita berbuat berdasarkan adat. Baygon diminum, adatnya mati. Hakikat yang bikin mati baygon apa Allah? Allah.
Bukan baygonnya, Bu. Tapi boleh nggak baygon diminum? Nggak boleh. Keyakinan kita ya memang ke Allah. Tapi dalam berperilaku itu berdasarkan adat. Karena adatnya itu kalau diminum dibikin Tuhan mati, ya jangan diminum. Makanya agama membuat arahan, la tulqu bi aidikum bilat tahluka. Jangan kamu campakkan dirimu kepada kebinasaan. Maksudnya apa? Jangan kau bikin dengan usahamu yang mengakibatkan kamu jadi binasa. Ya sandaran kita itu. Karena adatnya ini minum baygon mati, ya janganlah diminum. Walaupun hakikat mati tak mati itu ada pada kuasa Allah. Jadi adat sandaran kita berperilaku berbuat. Adapun i'tiqad itu sandaran kita berkeyakinan kepada Allah. Jadi jangan adat perilaku merusak hakikat atau hakikat menafikan perilaku. Aku tak ada itu. Tak ada sama aku. Mati dan hidup itu Allah yang menentukan. Bukan ini. Bukan baygon, bukan apa. Kalau mati kata Tuhan, usah minum baygon belum mati. Kalau kata Tuhan tidak mati, minum baygon pun tak mati. Diminumnya. Tahu-tahu mati. Berdosa nggak dia? Dosa. Hakikat menafikan syariat. Nggak boleh. Sandaran hukum syariat itu dibikin Allah berdasarkan hukum adat. Syariat melarang kita minum baygon. Kenapa? Emang baygon yang bikin mati? Wah, hakikatnya tidak. Tapi kenapa dilarang oleh syariat minum baygon? Karena adatnya minum baygon mati, dibikin Tuhan. Jadi dua-dua harus. Syariat jangan membatalkan ini jangan membatalkan syariat. Dua-dua punya real sendiri. Realnya beda. Ini realnya lain, ini realnya lain. Jadi Allah tidak merubah apa yang ada pada kaum itu sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya. Iya, adatnya begitu. Adatnya diberlakukan Allah Ta'ala. Sesuatu yang terjadi pada diri hamba ada sebab yang dibikin hamba itu. Ya Allah, kok menceret-menceret aja aku hari ini ya. Apa yang ku bikinnya? Makan apa aku semalam? Oh iya, makan rujak. Surkali nak kali pula cabenya. Oh, kebanyakan cabai ini mereka. Apa cabai itu bikin mencret? Hakikatnya enggak, Allah. Cuman cabai dibikin sebab oleh Allah untuk terjadinya mencret. Supaya apa? Pikiran kita tuh supaya jalan. Kalau gitu besok-besok jangan lagi banyak-banyak makan cabai. Si Anu makan cabai segitu nggak banyak, nggak apa-apa. Oh dia lain, sama kita lain. Usus kita dibikin Tuhan tidak sama kayak usus dia. Nanti kalau disamakan, makan jagung tahu salah dikunyah, telannya aja jagung mentah. Ayam jagung mentah nggak apa-apa. Besok encet keluar. Kan lain. Usus ayam sama manusia beda. Selang manusia sama manusia aja beda kok. Apalagi manusia sama ayam. Jadi nggak sama dibikin Tuhan. Gitulah kira-kira. Jadi adat-adat yang dibikin Tuhan itu supaya akal kita itu berfungsi. Karena kalau tak dibikin Tuhan sebab adat nih, akal kita nggak berfungsi. Mengapa begitu? Tak tahu aku. Jadi akal nggak bekerja. Jadi supaya akal bekerja, berpikir, itu dibikin Allah. Tapi ingat, kerja akal bukan berarti menafikan hakikat yang dalam keyakinan. Baiklah. Nantilah kita ulang lagi Pak Jenderi. Mengaji tauhid ini memang nggak bisa banyak-banyak, uraiannya yang perlu banyak. Mudah-mudahan yang kita kaji, insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah
اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا بين الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله